Oke, menjawab dari beberapa orang yang bertanya di kolom komentar itu tentang sambung pucuk itu bagusnya di bulan berapa. Ya, kalau di sini di tempat saya menurut atau mengikuti iklim atau musim penghujan, nah itu yang bagus di awal musim penghujan yaitu di bulan 10. Ya, bulan 9, bulan 10 itu sudah ada hujan. Nah, di saat-saat itulah bagus-bagusnya untuk kita sambung pucuk. Sambung pucuk itu bisa menggunakan tunas raja yang bisa dijadikan sebagai pohon kipas, bisa menggunakan tunas air yang dijadikan sebagai pohon lancuran. Ya, jadi dua jenis sambungan itu dilakukan di bulan 9 dan bulan 10 itu waktu yang paling bagus. Rata-rata hujan itu sudah mulai banyak di bulan 10. Jadi bulan 10-nya itu yang kita ambil yang paling bagus. Nah, selain bulan 10, misalkan kita tidak sempat untuk sambung di bulan 10, bisa bulan 11, 12, bulan 1, bulan 2 bisa. Tapi biasanya kalau lewat dari bulan 2 masuk ke bulan 3 dan bulan 4 itu nanti tumbuhnya agak lambat. Jadi tetap bagus, cuma lambat di pertumbuhannya. Karena apa? Begitu nanti tumbuh si tunas itu belum kuat, batangnya belum kuat, ketemu kemarau. Jadi nanti terhambat pertumbuhannya. Tapi tetap nanti ketika masuk ke bulan 9, bulan 10 masuk musim penghujan, tunas yang awalnya kerdil itu nanti bisa tumbuh subur lagi. Jadi itu hanya menghambat atau memperlambat proses pertumbuhan dan pembuahannya saja. Tapi bisa dilakukan di bulan 3 itu bisa, nggak masalah kalau memang kita adanya waktu di bulan itu. Nggak masalah, bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Tetap jadi, ya. Jadi itu jawabannya. Yang paling bagus dilakukan yaitu di bulan 10. Nah, pertumbuhannya nanti bagus karena apa? Ibaratnya di bulan 9, bulan 10 itu musim seminya di Indonesia. Padahal di Indonesia nggak ada musim semi ya. Tapi di bulan-bulan itu yang setelah melewati masa kemarau, rumput saja tidak tumbuh misalkan ya, sering terjadi kan di beberapa kebun karena udah terlalu bersih, setiap beberapa bulan sekali dibersihkan rumputnya, akhirnya tidak ada benihnya, ketika kemarau tidak tumbuh. Nah, masuk ke bulan 9, bulan 10 benih-benih rumput itu sudah mulai tumbuh, subur. Itu dalam arti musim seminya di Indonesia, akar itu sudah mulai normal kembali. Ya, karena adanya air hujan, asupan nitrogen ya yang diberikan oleh air hujan itu cukup besar. Jadi akar dan daun-daun dari tumbuhan itu tumbuh di bulan itu. Nah, ketika kita melakukan sambung pucuk di bulan 10, akarnya juga lagi mulai berkembang, dia menyerap nutrisinya normal, bagus, asupan nutrisinya tercukupi juga. Akhirnya apa? Sambungan itu ketika jadi tumbuh tunas, pertumbuhannya dahsyat. Ya, pertumbuhannya dahsyat. Nah, biasanya ketika kita nyambung di bulan 10 itu tidak ada yang namanya bunga penyelang. Kita hitung nih, 10 berarti tumbuh di bulan 11 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Bulan 7. Bulan 7 masuk ke usia 9 bulan. Bulan 8 masuk usia 10 bulan. Nah, biasanya usia 7 dan 8 bulan bibit kopi sambungan itu sudah mulai berbunga. Berbarengan dengan bunga pada tanaman yang tua, yaitu biasanya di bulan 6 dan bulan 7. Tapi di setiap daerah berbeda, tergantung dari iklimnya lagi. Ya, di setiap daerah berbeda, tergantung dari iklim di daerah itu. Jadi kita ambil waktunya itu bukan dari bulannya, tapi diambil waktunya itu dari awal musim penghujan. Ya, tentukan musim penghujannya di daerah kalian masing-masing itu di bulan berapa. Nah, di saat itulah waktu yang tepat untuk kita melakukan sambung pucuk. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi tentukan
musim hujannya kapan, yaitu di awal musim hujan adalah waktu yang tepat untuk melakukan sambung pucuk. Tapi tidak hanya di waktu itu yang diharuskan sambung pucuk, waktu lain juga bisa, hanya bedanya nanti di pertumbuhannya. Oke, itu jawabannya.